Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, Bani Israel telah menyaksikan berbagai bukti tentang kebenaran Nabi Musa alaihissalam. Mereka dibebaskan dari kekejaman penguasa zalim, menyaksikan mukjizat Nabi Musa alaihissalam berupa tongkat yang berubah menjadi ular, serta melihat lautan terbelah dan menenggelamkan Fir'aun beserta pengikutnya. Namun beberapa kaum ini tetap tidak mengambil pelajaran. Mereka kufur kepada Nabi Musa karena telah terpengaruh oleh paham paganis bangsa Mesir. Kejadian-kejadian luar biasa tersebut tidak jua menggerakkan hati Bani Israel. Kekufurannya malah semakin menjadi-jadi, yaitu dengan meminta diperlihatkan wujud Allah secara kasat mata sebagai bukti kebenarannya. Lantas, bagaimanakah kisahnya? Berikut ini kisah selengkapnya. Sahabat Muslim, kisah ini bermula tatkala Nabi Musa alaihissalam dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima wahyu. Sebelum menuju Robnya, Musa menitipkan Bani Israel kepada saudaranya Harun alaihissalam agar Harun mengawasi, mendidik, dan membimbing mereka, dan jangan membiarkan mereka berpaling kepada kekufuran. Apalagi gelagat penyimpangan sudah tampak ketika baru saja mereka selamat dari lautan dan menyaksikan Fir'aun dibinasakan. Bani Israel berkata, "Dan kami selamatkan Bani Israel menyeberangi laut itu, bagian utara dari Laut Merah. Ketika mereka sampai kepada suatu kaum yang tetap menyembah berhala, mereka Bani Israel berkata, 'Wahai Musa, buatlah untuk kami sebuah Tuhan atau berhala, sebagaimana mereka mempunyai beberapa Tuhan.' Musa menjawab, 'Sungguh kamu orang-orang yang bodoh.'" Quran Surat Al-A'raf ayat 138. Benar saja, Bani Israel mewujudkan kekhawatiran Musa alaihissalam. Nikmat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala diselamatkan dari Fir'aun terlupa begitu saja. Tampillah seorang dari kaum Nabi Musa yang bernama Samiri. Ia bukanlah seorang Bani Israel, namun ia mampu mempengaruhi mereka dengan cerita rekaan nafsunya. Samiri mengajak Bani Israel menyembah sebuah berhala emas yang berbentuk sapi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan ingatlah ketika kami menjanjikan kepada Musa 40 malam. Kemudian kamu, Bani Israel, menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergiannya. Dan kamu menjadi orang yang zalim." Quran Surat Al-Baqarah ayat 51. Saat Bani Israel lari dari Fir'aun, sebagian dari mereka mencuri emas dari negara Mesir. Lalu setelah melintasi laut, Musa memerintahkan agar membuang emas tersebut, karena harta itu tidak halal untuk mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikannya dalam firman-Nya. Mereka berkata, "Kami tidak melanggar perjanjianmu dengan kemauan kami sendiri, tetapi kami harus membawa beban berat dari perhiasan kaum Fir'aun itu. Kemudian kami melemparkannya ke dalam api, dan demikian pula Samiri melemparkannya." Quran Surat Toha ayat 87. Samiri mengumpulkan emas-emas tersebut dan menjadikannya patung sapi. Sebuah patung yang apabila udara masuk lewat bagian belakangnya, maka akan keluar suara dari mulut patung sapi tersebut. Bani Israel pun takjub dengan benda tersebut. Samiri berkata kepada mereka, "Ini adalah Tuhannya Musa, Tuhan yang dia pergi untuk bertemu dengannya." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kemudian Samiri mengeluarkan untuk mereka dari lubang itu anak lembu yang bertubuh dan bersuara. Maka mereka berkata, 'Inilah Tuhanmu dan Tuhan Musa.' Tetapi Musa telah lupa." Quran Surat Toha ayat 88. Alangkah cepatnya mereka tergelincir, padahal mereka telah menyaksikan kekuasaan Allah dengan indera mereka. Mata mereka melihat kejadiannya, telinga-telinga mendengar gemuruhnya, kulit-kulit mereka merasakan suasananya. Namun pengingkaran pun tetap terjadi. Demikian pula umat ini, umat yang telah diutus sebaik-baik utusan Muhammad SAW. Umat yang telah diterangkan kepada mereka Al-Quran, mata dan telinga umat ini telah mendengar apa yang terjadi pada umat terdahulu, tetapi tergelincir jika mereka lalai dari ketaatan. Nabi SAW bersabda,
bersegeralah melakukan amalan soleh sebelum datang fitnah atau musibah seperti potongan malam yang gelap, yaitu seseorang pada waktu pagi dalam keadaan beriman dan di sore hari dalam keadaan kafir. Ada pula yang sore hari dalam keadaan beriman dan di pagi hari dalam keadaan kafir. Hadis riwayat Muslim. Sekembalinya Musa dari menerima wahyu, ia melihat kejadian yang sangat buruk itu. Ia sangat marah. Tanpa sadar ia lemparkan wahyu yang baru saja ia terima, wahyu yang berisi kalamullah. Dan tatkala Musa telah kembali kepada kaumnya dengan marah dan sedih hati, berkatalah dia, "Alangkah buruknya perbuatan yang kamu kerjakan sesudah kepergianku. Apakah kamu hendak mendahului janji Tuhanmu?" Dan Musa pun melemparkan luhlu atau Taurat itu. Quran Surat Al-A'raf ayat 150. Lalu ia temui saudaranya Harun alaihissalam yang telah ia amanati untuk menjaga kaumnya. Dan Musa memegang rambut kepala saudaranya Harun sambil menjambaknya ke arahnya. Quran Surat Al-A'raf ayat 150. Bani Israel tidak berani melakukan perbuatan buruk itu tatkala Musa alaihissalam berada di tengah-tengah mereka. Mereka sangat takut kepada Musa, karena Musa adalah seorang yang keras dan tegas terhadap mereka. Adapun Harun, ia adalah seorang yang lemah lembut, sehingga ketika Harun alaihissalam sendirian, mereka berani melakukan intimidasi terhadapnya. Harun berkata, "Hai anak ibuku, sesungguhnya kaum ini telah menganggapku lemah dan hampir-hampir mereka membunuhku. Sebab itu janganlah kamu menjadikan musuh-musuh gembira melihatku, dan janganlah kamu masukkan aku ke dalam golongan orang-orang yang zalim." Quran Surat Al-A'raf ayat 150. Kedatangan Nabi Musa alaihissalam apalagi dalam keadaan marah membuat Bani Israel berhenti dari perbuatan mereka. Meskipun kesyirikan ini sangat banyak, namun mereka tidak berani berhadapan dengan Nabi Musa yang seorang diri. Musa adalah seorang laki-laki berwibawa lagi tegas. Kemudian Bani Israel mengadu bahwa Samirilah biang keroknya. Musa menemui Samiri dan bertanya kepadanya perihal kejadian ini. Samiri menjawab, "Aku mengetahui sesuatu yang mereka tidak mengetahuinya. Maka aku ambil segenggam dari jejak Rasul, lalu aku melemparkannya. Dan demikianlah nafsuku membujukku." Quran Surat Toha ayat 96. Rasul itu adalah Jibril. Samiri melihat Jibril menunggang kudanya sesaat setelah Bani Israel keluar dari laut yang terbelah itu, saat Firaun dan tentaranya meregang nyawa di telan gelombang. Taulah Musa apa yang sebenarnya terjadi, dan suara yang keluar dari patung lembu itu karena bekas yang ditinggalkan oleh kuda Jibril. Kemudian Nabi Musa membakar berhala tersebut dan patung sapi itu pun akhirnya musnah. Bani Israel diperintahkan bertaubat. Mereka berkata, "Kami bertaubat wahai Musa." Nabi Musa menjawab, "Bunuhlah diri kalian." Quran Surat Al-Baqarah ayat 54. Patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita mendapat perlakuan istimewa. Umat terdahulu segera mendapat azab tatkala mereka kufur. Berbeda dengan umat Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala tunda azab kepada umat akhir zaman ini. Ada tangguh waktu untuk bertaubat. Jika mereka bertaubat, dosa mereka akan dihapuskan dan bagi mereka pahala di akhirat. Kemudian kegelapan itu sirna. Bani Israel berkata, "Wahai Musa, apakah Allah sudah menerima taubat kami?" Musa menjawab, "Allah telah menerima taubat kalian, namun aku akan memilih beberapa orang di antara kalian." Dan Musa memilih 70 orang dari kaumnya untuk memohonkan taubat kepada kami pada waktu yang telah kami tentukan. Quran Surat Al-A'raf ayat 155. Musa pun mengajak pergi 70 orang terbaik dari Bani Israel ini. Musa berkata kepada mereka, "Tunggulah, aku hendak bermunajat kepada Robku." Mereka menanggapi, "Apakah kami juga mendengar ucapan Robmu? Kami harus turut mendengarnya." Musa berkata, "Marilah ikut bersamaku." Lihatlah betapa sayangnya Musa kepada mereka dan betapa lancangnya mereka kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian Musa alaihissalam bermunajat kepada Allah dan Allah pun berdialog dengannya. 70 orang itu mendengar kalam Allah. Kemudian dengan tanpa adab, mereka kembali angkat bicara. "Wahai Musa, siapa itu yang berbicara denganmu?" Musa menjawab, "Dialah Robku." Lalu mereka menjawab, "Hai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan senyatanya." Quran Surat Al-Baqarah ayat 55. Perhatikanlah, inilah keadaan orang-orang terbaik dari kaum Nabi Musa.
betapa buruknya perangai mereka. Bagaimana lagi orang-orang yang di bawah mereka kedudukannya? Tentu jauh lebih buruk dan kasar. Namun demikian, betapa sayang dan sabarnya salah satu rasul yang digelari ulul azmi ini menghadapi mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan ingatlah ketika kamu berkata, 'Hai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan terang. Karena itu kamu disambar halilintar, sedang kamu menyaksikannya.'" Quran Surat Al-Baqarah ayat 55. Dan 70 orang terbaik dari Bani Israel ini pun akhirnya binasa. Kejadian ini kembali memperlihatkan akhlak mulia Nabi Musa alaihissalam. Betapa kasihnya ia terhadap umatnya. Musa berkata, "Wahai Robku, apa yang hendak kukatakan kepada Bani Israel ketika aku pulang dan berjumpa mereka? Apakah harus kukatakan Allah telah membinasakan 70 orang itu? Ya Allah, hidupkanlah kembali mereka dan terimalah taubat mereka." Nabi Musa tidak ingin keadaan ini semakin membuat umatnya jauh menyimpang. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun. Dia memaafkan orang-orang yang Dia berikan kenikmatan berturut-turut, namun tetap ingkar seingkar-ingkarnya kepadanya. Kemudian Allah menghidupkan kembali mereka untuk yang kedua kalinya. "Setelah itu kami bangkitkan kamu sesudah kamu mati, supaya kamu bersyukur." Quran Surat Al-Baqarah ayat 56. Sahabat Muslim, demikianlah kisah Bani Israel yang lancang meminta diperlihatkan wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun berkali-kali mendapat nikmat dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Nabi Musa alaihissalam, Bani Israel tidak pernah merasa bersyukur, bahkan terus melakukan pembangkangan terhadap Allah dan Nabi Musa alaihissalam. Sekian video kali ini, semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah ini. Silakan tekan tombol subscribe, like, dan tombol lonceng di bawah ini sebagai bentuk dukungan kalian agar channel ini tetap terus menyebarkan informasi seputar Islam. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.